seorang pun mengerti Bapa-Ku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman bagi setiap kita. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Mari bawa hatimu menyembah Tuhan. Mari terima setiap anugerahnya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hati kami Tuhan. Hatiku sesuatu terjadi, sadarkah Dia adanya. Mari percayai setiap pujian, setiap kata yang kita nyanyikan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti Bapa-Ku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang kepadanya dengan segenap hati. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di kami mau terima dan kami mau imani Tuhan. Anugerahnya
Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara semua tetap semangat di dalam Tuhan, meskipun ada banyak pergumulan yang ada, tetapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu disertai oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas berkat dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini, dan di ibadah tengah minggu ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar firman yang kami baca dan kami renungkan boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan kita semua, tapi jika Bapak Ibu telah menyiapkan kitab suci, boleh dibuka kitabnya atau lewat HP yang dimiliki, yaitu Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannyalah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Dari bacaan tadi, LAI memberi judul perumpamaan tentang pengampunan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di Kamis terakhir bulan September, yaitu bulan perdamaian ini, saya ingin mengajak kita sekali lagi belajar tentang pengampunan atau mengampuni dalam terang teks yang kita baca tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, biasanya sikap kita itu seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus,
teks awal pada pas ayat yang ke-15 dan seterusnya sebelumnya itu Tuhan Yesus mengajarkan apabila ada salah satu anggota jemaat yang berbuat salah atau saudara kita berbuat salah, maka bagaimana kita memperlakukan dengan benar terhadap mereka. Dan ternyata hal itu direspon oleh para murid-murid dengan cepat, seolah-olah pengampunan itu sesuatu yang mudah dikerjakan, sehingga mereka langsung mengajukan pertanyaan berapa kali harus mengampuni, sampaikah 7 kali, dan Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Bapak, Ibu, dan Saudara, namun yang terpenting ternyata kalau melihat dari perumpamaan ini, jauh sebelum persoalan tentang berapa kali, tapi umat atau murid-murid harus paham terlebih dahulu bagaimana mengampuni itu. Karena ternyata pengampunan itu persoalan rohani yang tidak mudah untuk dikerjakan oleh kita semua. Oleh karena itu, kita akan belajar bagaimana mengampuni itu dalam terang teks ini. Yang pertama, proses pengampunan itu, sebelumnya proses pengampunan itu membutuhkan waktu, ya, dan tentu hikmat dari Tuhan dan juga kemauan diri kita untuk berproses dalam pengampunan. Oleh karena itu, yang pertama dalam mengampuni, langkah pertama dalam mengampuni adalah yang pertama kita harus mau mengakui dan menerima kenyataan bahwa kita sedang dirugikan atau kita sedang disakiti, kita sedang kecewa oleh perbuatan atau tindakan atau kata-kata yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Kita sakit hati, kita marah, kita kecewa, dan apapun ya yang negatif di dalam diri kita karena orang lain. Dan kita harus kemudian yang kedua adalah juga mengakui dan menerima kenyataan bahwa perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh orang lain itu merugikan kita. Seperti seorang hamba tadi, ketika raja mengadakan perhitungan, ada orang-orang yang memiliki banyak hutang dan yang tidak mau membayar. Bahkan di sana dijelaskan berapa hutangnya sampai tuan itu dirugikan. Yaitu kalau yang pertama tadi 10.000 talenta. Bayangkan kalau dia tidak bisa membayar hutangnya, pastinya tuannya tersebut atau raja tersebut akan sangat dirugikan. Dan itulah realitasnya, artinya bahwa langkah kedua dalam mengampuni selain yang pertama tadi mengakui dan menerima kenyataan bahwa kita sakit, kita marah, kita kecewa. Kemudian yang kedua adalah mengakui dan menerima kenyataan bahwa sikap atau perilaku orang lain tersebut kita mampu menjelaskan bagian mana atau apa yang membuat kita kecewa, marah, ya, sehingga melukai hati kita. Nah, kita menerima kenyataan bahwa sikapnya atau perkataannya itu melukai hati kita. Kemudian langkah berikutnya yang terpenting adalah setelah kita mengakui bahwa hati kita sakit dan terluka, lalu mengakui bahwa menyatakan bahwa ada perbuatan atau perkataan orang lain yang membuat kita kecewa, sakit hati atau marah. Ketiga yaitu membuka hati. Pengampunan itu yang pertama itu justru persoalan di dalam diri kita. Yang oleh karena itu langkah ketiga adalah bagaimana membuka hati kita untuk menerima kasih karunia Allah. Karena di sana dikatakan bahwa hamba yang tidak mampu melunaskan hutangnya yang sekian banyak itu, karena rajanya melihat situasi itu lalu kemudian berbelas kasihan, akhirnya membebaskan hutang-hutang yang sedemikian banyak itu. Apa artinya membuka hati untuk menerima kasih karunia Allah? Adalah kita menyadari bahwa kita pun manusia berdosa, ya, bahkan banyak sekali dosa dan kesalahan kita. Tetapi Allah begitu mengasihi kita sehingga kita pun diampuni oleh Tuhan. Dan
kita sadar bahwa kalau kita pun manusia yang berdosa dan sudah diampuni oleh Tuhan, maka biarkan kasih Allah itu yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Itu yang langkah menjadi penting. Jadi membuka hati untuk Allah bekerja, menolong, memampukan kita untuk mengampuni orang lain sebagaimana Allah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kemudian yang berikutnya adalah pengampunan dilanjutkan dengan setelah menerima kasih karunia Allah adalah membebaskan. Raja itu mengampuni dengan membebaskan hutang-hutang yang harusnya dibayar oleh hambanya dan dibebaskan semuanya. Artinya mengampuni itu berarti melepaskan kebebasan, ya, tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukannya, tetapi sungguh-sungguh membebaskan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, langkah yang terakhir yang ini juga sangat penting adalah memberikan pengampunan. Itu berarti ada perubahan sikap dari diri kita. Ya, jadi artinya kalau kita mengampuni seseorang itu berarti ada perubahan sikap dalam diri kita. Jadi bukan kita menuntut orang yang bersalah itu semata-mata berubah, tetapi justru dari diri kita. Kita berubah. Kalau kemarin kita marah, kita sakit hati, kita kecewa, lalu kita bersikap menjauhi dia atau mendiamkan. Nah, kalau kita mengatakan kita sudah mengampuni tapi kita belum berubah, ya, pastilah itu belum pada proses pengampunan sampai di titik akhir. Oleh karena itu ketika kita sudah membebaskan dia, melepaskan pengampunan kepada dia, berarti ya sikap kita juga kembali berubah, kembali ramah, seperti biasa berkomunikasi, ya, tidak lalu kemudian menjauhkan diri atau mendiamkan orang tersebut, tetapi tetap proaktif berkomunikasi seperti biasanya. Berarti tidak mudah bukan untuk mengampuni itu. Karena itu mari kita belajar bagaimana sungguh-sungguh mempraktekkan pengampunan itu. Dan kalau kita telah berhasil, barulah kita bisa berbicara soal 70 kali 7 kali, artinya tak terbatas. Kalau sekali saja sulit sekali bagi kita untuk mengampuni, maka akan semakin sulit untuk seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jika pengampunan di antara umat Tuhan sungguh-sungguh nyata seperti yang Tuhan mau, saya yakin hidup kita dimanapun kita berada, mulai di tengah keluarga, persekutuan maupun di masyarakat, ada orang-orang yang mengecewakan, melukai hati kita, menyakiti hati kita, ada konflik pasti. Tetapi ketika kita mau mengampuni dengan sungguh-sungguh seperti yang Tuhan firmankan, maka akan terjadi proses perdamaian, rekonsiliasi yang sungguh-sungguh dan murni dari relasi kita satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari kita mempraktekkan pengampunan yang sungguh ini dimulai dari keluarga kita. Sehingga apapun yang terjadi di tengah anggota keluarga kita tetap utuh di dalam Tuhan. Demikian juga dalam persekutuan dan juga di tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menaikkan doa-doa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan atas hidup kami. Ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk mempraktekkan sungguh kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh menghadirkan damai yang nyata di tengah keluarga, di tengah gereja dan masyarakat. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, baik di tengah keluarga, relasi orang tua, anak-anak, suami dan istri, kakak dan adik. Kiranya Tuhan menolong mereka agar di tengah pergumulan persoalan yang mereka hadapi,
mereka sungguh-sungguh mau belajar mempraktekkan pengampunan atas hidup mereka, sehingga keluarga mereka boleh mengalami pemulihan yang sungguh dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang masih sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, kiranya Tuhan memberkati sehingga di masa pandemi ini mereka boleh tetap belajar melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang jemaatmu yang bekerja baik yang di dalam maupun di luar kota, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka boleh terhindar dari sakit, penyakit maupun godaan, cobaan, dan bahaya. Kami juga berdoa Tuhan untuk secara khusus GKMI Salatiga dalam persiapan ibadah tatap muka di bulan Oktober. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap pelayan altar, setiap hamba Tuhan, tim majelis jemaat yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan berikan hikmat surgawi. Demikian juga untuk setiap jemaat agar bersedia secara disiplin mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan sehingga semua boleh beribadah dengan baik di rumah Tuhan. Berkati juga untuk perjamuan kudus yang akan dilayankan, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk ibadah di Cukilan, Sumberjo, Jaglengan, kiranya Tuhan juga menolong mereka agar melalui berkat dan kasih karunia Tuhan mereka juga boleh dikuatkan melalui ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Tak lupa dan tak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya di tengah masa pandemi ini Tuhan terus memberkati dan menyertai, dan biarlah sungguh kuasa Tuhan nyata atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini atau beristirahat, dan kiranya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Salam damai, Tuhan memberkati.